Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat pada ibadah virtual hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kembang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video bertajuk Cerita Alkitab Anak dengan tema Bersekutu Menguatkanku. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan. Informasi ketiga merupakan laporan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Antara lain, pada tanggal 25 April 2020, tim peduli COVID-19 telah melaksanakan pembagian tribako dan makanan anak kepada jemaat GKJ Bambu Kuning. Dan pada tanggal 30 April 2020, tim telah melakukan pembagian nasi bungkus kepada pengemudi transportasi umum dan pedagang kaki lima. Pada tanggal 2 Mei 2020, Komisi Anak, Remaja, Pemuda, dan Komisi Doa telah menyelenggarakan ibadah syukur ujian sekolah melalui aplikasi Zoom Meeting. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam ibadah tersebut. Informasi berikutnya, Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima pernyataan pertunangan Saudara Dani Christian, warga GKJ Bambu Kuning, putra keluarga Bapak Gideon Sadikun, dengan Saudari Julita, warga GPDI Jemaat Sekinah Mustika Jaya Bekasi, putri keluarga almarhum Bapak P. Simanungkalit. Pertunangan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Maret 2020. Mohon dukungan doa dari segenap warga Jemaat GKJ Bambu Kuning. Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan kelahiran putri kedua dari Bapak Setiawan Santoso Putro dan Ibu Eva Melvanora, kelompok Babelan. Pada hari Senin 23 Maret 2020 pukul 15.25 di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Anak diberi nama Joanne Evania Setiawan. Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Informasi terakhir, GKJ Bambu Kuning membutuhkan 1 orang karyawan sebagai tenaga administrasi gereja. Bagi yang berminat, dapat mengirimkan soft copy surat lamaran kerja beserta lampiran ke email yang tertera di dalam poster selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2020. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ibadah online secara teologis, ibadah online yang telah kita selenggarakan beberapa minggu terakhir ini sejatinya memiliki fungsi, makna, dan tata cara yang sama, yang serupa dengan ibadah-ibadah yang biasanya kita selenggarakan di gedung gereja. Ibadah online juga memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan iman umat percaya. Ketika ibadah, sejatinya kita sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Karena itulah saya mengajak kita untuk menata dan mempersiapkan ibadah online dengan baik, secara pribadi maupun bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita
di rumah masing-masing. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dengan baik sebelum kita mengikuti ibadah online. Nah, yang pertama, persiapkanlah sarana prasarana pendukung peribadahan online. Mulai dari ruangan yang nyaman, aman, ketika ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah, dengan menutup pintu sejak awal, kita akan lebih fokus dalam beribadah. Ibadah online memerlukan laptop, komputer, atau handphone. Jika perlu ditambah speaker, Alkitab, tata ibadah, dan juga persembahan di dalam amplop atau dalam bentuk kartu persembahan. Dan mungkin ada benda-benda penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Paling tidak persiapkanlah sarana prasarana ini minimal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Nah, yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan baik, berpakaian dengan rapi. Tentu sebelum berpakaian dengan rapi, kita membersihkan badan, mandi. Jika biasanya berangkat ke gedung gereja untuk ibadah, kita memakai parfum wewangian, pakailah. Pilihlah pakaian yang terbaik, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh. Berpartisipasilah secara aktif dan ikutilah rangkaian tata ibadah secara utuh dari awal sampai akhir. Jika ada ajakan untuk berdiri, berdirilah. Jika ada undangan untuk duduk, duduklah. Menyanyilah, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bertepuk tangan. Dengarkanlah firman dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah, ikrarkanlah pengakuan iman rasuli dengan penuh semangat. Ikutilah semua alur di tata ibadah hingga akhir. Biarlah seluruh rangkaian ibadah menolong kita untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah, memberi yang terbaik, waktu, diri dan hidup kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Biarlah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah di keluarga dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari Minggu
tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak dan selamat beribadah. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Rengkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turunlah atas saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Injil Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pangrenyo nan trangker kalbu
Mari bersama kita berdoa. Bagaikan sekawanan domba yang merindukan aliran sungai, demikian kami merindukan aliran-aliran kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, menghibur kami semua dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Berfirmanlah ya Allah, berkati hamba-Mu, biarlah mampu menyampaikan kebenaran sabda dalam terang firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan, tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Mazmur 23. Kalau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Nah, Mazmur 23 ini adalah salah satu dari sekian banyak teks Alkitab yang sangat terkenal. Berulang kali kita membaca dan mendengarkan khotbah terkait teks tersebut. Bahkan dari teks ini lahir karya-karya seni rohani yang cukup banyak, baik berupa nyanyian maupun lukisan. Nah, salah satu karya seni yang menarik perhatian saya adalah sebuah lukisan. Saudara-saudara bisa menyaksikan di layar ini. Sebuah lukisan yang konon dilukis sekitar tahun 1880. Lukisan kuno, tetapi bagi saya lukisan ini menarik. Bagi saya sang pelukis berhasil menerjemahkan
isi dari Mazmur 23 dengan sangat apik. Nah, kembali kalau kita perhatikan dengan detail di bagian atas lukisan yang ada di layar ini, di bagian atas lukisan menunjukkan padang gurun gersang. Satu kondisi padang gurun gersang. Nah, sementara yang ada di bagian bawah melukiskan sungai yang mengalir. Kedua tempat ini menjadi simbol dua realita kehidupan yang teramat berbeda. Bahkan bisa dikatakan ini bertolak belakang satu dengan yang lain. Tetapi yang pasti dua realita kehidupan ini pernah dan pasti akan pernah dihadapi setiap orang. Saya dan juga saudara-saudara. Dalam perjalanan hidup kita akan berjumpa dengan tanah yang tandus. Tapi kita juga akan berjumpa dengan sungai yang mengalir. Ada kekeringan, tetapi juga ada kesuburan. Ada keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan. Ada sukacita, ada duka cita. Ada kesusahan, ada kegembiraan. Dan yang menarik di gambar, di lukisan tersebut, di setiap peristiwa dalam perjalanan hidup, baik kondisi yang ada di bagian atas maupun ada di bagian bawah, di setiap peristiwa itu ada sang gembala yang setia, bersama-sama berjalan dengan domba-dombanya. Nah, rasa-rasanya inilah yang hendak disampaikan sang pemazmur Daud, beranjak dari pengalaman hidupnya. Di suatu fase Daud pernah berada di masa kejayaan sebagai seorang raja muda. Dia dipuja-puji, bergelimang kesuksesan. Tapi di fase yang lain Daud pernah terpuruk. Diawali dari kejatuhannya dalam dosa yang kemudian berujung pada perpecahan keluarga dan kerajaan. Daud juga pernah menjadi buronan, dikejar-kejar oleh Saul. Dia hidup dalam ketakutan yang hebat karena Saul mengejarnya dan berupaya untuk membunuhnya. Nah, dari kisah hidupnya ini, Daud kemudian menarasikan pengenalannya akan Allah dalam sebuah karya seni rohani berupa Mazmur. Ia menggambarkan Allah sebagai seorang gembala yang baik dalam segala waktu, dalam segala tempat dan keadaan. Saat ia terjatuh dalam dosa, sang gembala itu menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Saat ia diancam oleh kematian, layaknya berjalan dalam lembah kekelaman, sang gembala menghibur dan menyelamatkan Daud. Daud pun merasakan bahwa penapisan dan keberhasilannya menjadi seorang raja muda yang kemudian diberkati, dipilih oleh Allah, itu adalah berkat anugerah dari Allah. Karena itulah dalam Mazmur 23 ini Daud mengatakan, ia mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Nah, saudara-saudara, dari semua ini Mazmur 23 berbicara secara jujur tentang realita kehidupan. Berjalan bersama dengan sang gembala yang baik tidak berarti kita akan melewati perjalanan yang selalu aman dan nyaman.
perjalanan yang selalu penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Tidak demikian. Kita pun akan berjumpa dengan ketidaknyamanan, jalan yang terjal, tanah yang tandus, bahkan ancaman serigala, singa, ataupun binatang buas lainnya. Tapi yang membedakan, satu hal yang pasti, dalam perjalanan itu, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, ada Sang Gembala yang baik, yang mau berjalan terus bersama-sama dengan kita. Kalau saat ini realita kehidupan membawa kita layaknya berjalan di lembah kekelaman, dalam bahasa Ibrani dipakai kata salmafet. Lembah kekelaman ini bukan bicara tentang satu lembah yang nyata, yang real, bagian dari bukit dan pegunungan. Tetapi lembah kekelaman ini bicara tentang salmafet, bayang-bayang kematian. Hidup manusia memang ada di bawah bayang-bayang kematian. Bahkan dalam situasi kondisi saat ini karena pandemi COVID-19, seakan kematian semakin mendekat, ada di sekitar kita. Tapi satu hal, kita diajak untuk mengingat dan mempercayai benar, Dia Sang Gembala yang baik beserta kita. Dia Sang Gembala yang baik senantiasa berjalan bersama dengan kita. Dia mau menghibur kita, Dia mau menyelamatkan kita. Dia yang selalu ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Dia yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bersama Dia, kita mampu melewati semua ini dalam penyertaan-Nya. Dia Sang Gembala yang baik. Amin. Kau ada
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Sang Gembala yang baik, yang setia berjalan bersama dengan domba-dombanya, dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Di padang kering dan tandus maupun di tepian aliran sungai, di antara padang rumput hijau, atau di tengah ancaman kawanan serigala. Dia Sang Gembala yang baik, memberi penghiburan dan perlindungan, menggugah semangat untuk terus berjuang menang atas keadaan, dalam segala realita kehidupan. Bersama domba-domba kepunyaan Allah, di tempat tinggal kami masing-masing, kami saling topang-menopang di dalam doa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit dalam keringgian ragawi mereka. Untuk Bapak Soehartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Gos Hartuti, Ibu Watinah, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Penatua Yulianti, Bapak Joko Prasetyo, Bude Muryati, Saudara Ewang Gileon, putra dari Bapak Wahyu Priyo. Berikanlah kekuatan, semangat, agar mereka berpulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Engkau Allah, Sang Penyembuh, kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu tidak hanya terjadi kala itu, tetapi juga sekarang. Kami pun mengimaninya. Kami berdoa untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung. Mbak Margareta, Mbak Kenia, dan juga Mbak Ruth Yusiana, serta saudari-saudari kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berikanlah kesehatan baik bayi dalam kandungan maupun sang ibu. Tetap sehat, kuat,
hingga proses persalinan boleh berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sang ibu dan anak yang terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna. Kami berdoa pula untuk pasangan suami istri yang mendambakan momongan. Juga untuk muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam mencari tempat studi yang baru. Di tengah segala keterbatasan situasi dan kondisi saat ini, lancarkanlah proses pendaftaran, tes, dan wawancara secara online yang mereka ikuti, agar dapat berjalan dengan baik hingga mereka dapat bersekolah di sekolah yang mereka harapkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan. Di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar saat ini, banyak pekerjaan yang terkena imbasnya, berkurangnya penghasilan, sepi dan lesunya berbagai macam sektor usaha, bahkan mungkin ada di antara kami yang terkena PHK. Dalam keadaan seperti ini, jujur kami merasakan kekhawatiran, kebingungan, terkait kelangsungan hidup kami ke depan. Ya Allah, Engkaulah Sang Empunya segalanya. Kepadamu kami berkeluh kesah, tolonglah kami. Kuatkan kami agar tetap mampu berjuang dengan lebih keras, sembari terus mengimani bahwa berkat rezeki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Seperti burung-burung di udara yang Tuhan pelihara. Seperti bunga bakung yang tetap Tuhan pelihara dengan sangat indahnya. Demikian kami, Tuhan pelihara dalam segala kecukupan. Terkait pergumulan pekerjaan ini, kami berdoa untuk tim pemberdayaan ekonomi jemaat yang sudah mulai merintis beberapa kegiatan di sektor ekonomi, baik itu berupa pinjaman modal usaha, lapak penjualan dan pembelian melalui grup WA, serta pendampingan dan pelatihan untuk promosi. Berkatilah upaya dan usaha yang kami lakukan ini ya Allah. Biarlah mendatangkan berkat rezeki dengan semangat saling topang menopang, sanggul sinanggul, untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Ya Allah, banyak beredar prediksi-prediksi tentang kapan situasi kondisi ini akan berakhir. Kapanpun itu, kami mau terus belajar mensyukuri setiap keadaan. Kami pun terus berdoa untuk mereka yang tidak kenal lelah, tidak putus semangat, yang berjuang di barisan terdepan dalam upaya memerangi virus corona ini. Tim medis di rumah sakit, lembaga-lembaga sosial, pemerintah, TNI, Polri, berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan untuk mereka, baik secara pribadi dan juga untuk keluarga, serta orang-orang di sekeliling mereka. Kebijakan pemerintah tentang PSBB yang diikuti dengan larangan mudik kiranya dapat dipatuhi, ditaati oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk melawan COVID-19 ini berhasil. Ya Allah, inilah seru, doa, syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada ibadah minggu di keluarga saat ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berupa persembahan syukur bulanan, persembahan ULK, persembahan syukur mingguan, persembahan P2G, persembahan untuk kumbang rasi, dan persembahan syukur lainnya dapat dikumpulkan dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis pendamping kelompok untuk diserahkan ke gereja, atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam kita menghimpun persembahan adalah dari Filipi pasal 4 ayat 6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan karunia yang Tuhan telah limpahkan kepada kami hingga saat ini. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami terus dapat berbagi berkat kehidupan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pada kesempatan ini kami bawa dan kami serahkan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk kami dapat melayani-Mu, mengabarkan karya-karya keselamatan dan karya sukacita dari-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Lindungi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, jauhkan dari segala godaan. Berikanlah kebijaksanaan kepadanya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah,
Bimbing dan ajar kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Apabila di dalam kami menghimpun persembahan ini, terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Inilah seru doa kami, ucapan syukur dan pengharapan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah realita kehidupan. Jalanilah hidupmu dengan penuh semangat dalam iman dan pengharapan yang kuat. Sadarilah, tidak seterusnya engkau akan berjumpa dengan padang rumput yang hijau dan aliran sungai yang tenang. Berjuanglah menghadapi padang gurun gersang dan lembah kekelaman. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dan teruslah berpengharapan kepada Dia Sang Gembala yang baik. Rengkuhan cinta, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara. Amin. Amin.
ibadah telah selesai, Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dan seluruh pelayan ibadah lainnya. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap berada di rumah, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, dan tidak pulang kampung atau mudik. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.